Berapa sih gaji di Jepang kalau dirupiahkan? Potongannya berapa? Biaya hidupnya berapa? Dan ini yang paling penting. Dalam sebulan, uang yang bisa ditabung itu berapa sih? Nah, pertanyaan tadi banyak banget ditanyakan di kolom komentar saya. Maka dari itu, sekarang saya mau buat video untuk membahasnya secara tuntas dan realistis berdasarkan pengalaman saya. Ini bukan video pamer, ini video edukasi supaya teman-teman lebih yakin yang ingin melangkah ke Jepang dan bisa mempertimbangkan apakah gajinya bisa memenuhi ekspektasi teman-teman semua atau tidak. Oke, langsung aja kita bahas. Selamat datang di Pojok Jepang. Tapi sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu ke teman-teman semua bahwasannya setiap orang itu gajinya beda-beda. Jadi tidak bisa kita samaratakan, ada yang gajinya besar, sedang, ada yang kecil. Besar, sedang, kecil itu tergantung cara teman-teman memandangnya. Apakah dengan cara bersyukur atau tidak bersyukur atau dengan cara pandang yang realistis. Itu kembali lagi ke teman-teman semua. Mungkin yang jadi pertanyaan, kenapa sih gaji setiap orang itu bisa berbeda-beda? Ada beberapa faktor yang saya ketahui. Yang pertama itu karena setiap daerah itu gaji minimumnya berbeda-beda, sama seperti di Indonesia. Kemudian setiap bidang industrinya juga beda-beda. Terus satu industri pun beda perusahaan, beda lagi gajinya. Kemudian berikutnya, gaji di Jepang itu rata-rata setiap tahun itu ada kenaikan. Kemungkinan karena sudah lama di Jepang itu bisa jadi naik. Atau bisa juga karena seseorang tersebut punya kemampuan yang lebih. Bisa jadi dinaikkan gajinya seperti itu. Bisa jadi juga karena dia banyak tunjangan. Jadi perusahaannya ngasih banyak tunjangan, kayak misalkan tunjangan bahasa, tunjangan kompetensi juga dapat. Ada juga seperti itu. Nah, khususnya untuk visa magang dan Tokutei Gino ini, saya bilang nggak semuanya, tapi rata-rata itu gaji besar disebabkan karena banyaknya lembur juga, lembur dan shift malam itu. Dengan sadar diri saya bilang pekerja kasar gitulah, ibaratnya kuli Jepang. Nah, itu salah satunya atau penyebab terbesarnya gaji besar itu disebabkan oleh banyaknya lembur. Jadi semakin kita banyak lembur, semakin banyak gajinya. Seperti itu. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita bahas ke poin intinya. Oke, bisa teman-teman lihat datanya. Misalkan gaji pada bulan Juli yaitu sekitar 193.000 yen. Nah, karena teman-teman banyak yang nanya, berapa kalau dirupiahkan? Teman-teman bisa fokus ke bagian yang ada tulisan Rp atau rupiahnya. Berarti gaji kita itu mendapatkan sekitar 20.750.000. Nah, itu gaji kotor ya teman-teman. Kurang lebih lah segitu. Kadang kurang, kadang lebih. Ini kita pakai bahasa misalkan atau asumsi ya. Teman-teman percaya atau tidak, itu kembali lagi ke teman-teman. Nah, salah satu yang mempengaruhi faktor terbesar juga gitu ya, karena kita tinggal di Indonesia dan kita uangnya dikirimkan ke Indonesia, yen juga sangat berpengaruh teman-teman. Kalau dulu yen itu bisa nyampai 130, maka ketika uang dikirimkan ke Indonesia itu jauh lebih besar. Tapi karena sekarang kondisi yennya stabil, lebih tepatnya lemah lah gitu. Nah, jadi kalau dirupiahkan sekitar 20.750.000. Nah, kemudian pengeluarannya apa aja sih untuk di Jepang itu? Nah, saya membaginya menjadi 3 bagian. Ada potongan wajib, ada biaya sewa dan utilitas, dan ada biaya konsumsi dan pengeluaran pribadi, teman-teman. Kita bahas sekilas saja ya. Nah, untuk potongan wajib ini langsung dipotong oleh perusahaan yang ngurus gitu. Nah, ada asuransi kesehatan sekitar 1 juta, asuransi pensiun karyawan sekitar 1.860.000, ada asuransi ketenaga kerjaan sekitar 114.000. Nah, ini ada pajak pendapatan sekitar 379, ada pajak daerah 0, ada biaya keanggotaan afinitas atau uang kas kayak uang kas gitu. Nah, untuk pajak daerah ini kenapa 0? Karena belum ditagihkan. Nah, untuk pajak daerah ini biasanya di tahun kedua, karena menunggu hasil totalan gaji kita dalam setahun dapat berapa, baru ditagihkan oleh
pemerintah daerah setempat. Seperti itu teman-teman. Kemudian uang yang bisa nanti klaim atau kita dapatkan setelah pulang nanti ke Indonesia ini nih, yang pensiun karyawan ini, atau dalam bahasa Jepangnya disebut nenking. Lanjut ke biaya sewa dan utilitas. Nah, karena saya tinggal sendiri di Jepang itu cukup lumayan teman-teman, dibandingkan yang tinggal bareng lah, itu bisa patungan. Sewa apartemen saya sekitar 3.852.000. Nah, untuk listriknya ini sekitar 414.000. Nah, untuk biaya gasnya sekitar 219.000. Untuk airnya 246.000. Nah, untuk internetnya sekitar 362.000. Nah, untuk listrik, gas, air itu ini sekitar musim panas, jadi kita pakai AC. Kalau musim semi itu bisa aman lah, kita nggak pakai AC juga nggak apa-apa. Kalau musim panas harus pakai AC. Terus gas juga ini saya termasuk rajin masak lah, jarang beli gitu. Nah, segini. Untuk air juga, kalau air saya nggak terlalu sering pakai ya, kadang mandi di perusahaan, kadang mandi di sini gitu. Nah, jadi untuk totalnya itu, untuk total potongan wajib dulu saya lupa tadi, sekitar 3.427. Nah, untuk biaya sewa dan utilitasnya sekitar 5.095.000. Nah, kemudian ini nih, biaya konsumsi dan pengeluaran pribadi. Nah, ada belanja mingguan. Belanja mingguan di sini maksudnya untuk biaya bahan pokok aja, kayak sayur, kayak lauk lah, lauk pauk gitu. Sekitar 1.498.000 atau 1.500.000 lah kita bulatkan. Ini untuk 1 bulan. Kemudian beras. Nah, beras juga saya anggarkan 8.000 yen atau 859. Kalau ada yang beras murah itu 5.000 cukup. Karena saya makan kurang lebih sekitar sebulan 8 kilo atau sampai 10 kilo lah, sekitar segituan. Nah, untuk hiburan dan jajan ini saya anggarkan juga 856.000 untuk jajan lah, untuk jalan-jalan juga gitu, kalau yang suka jalan-jalan. Nah, untuk dana darurat, takut ada hal-hal penting lah, saya juga nyiapkan nih 535.000. Nah, jadi total biaya makannya itu sekitar 3.745.000. Nah, itu untuk biaya pengeluarannya. Kalau ditotalkan biaya pengeluaran ini sekitar 12.268.000. Segitu teman-teman. Nah, kemudian sisa saldonya, total pendapatan dikurangi total pengeluaran, maka dalam yen 79.274, dalam rupiah 8.482.000. Nah, ini jadi uang yang harus kita atur lagi ya. Karena kita tinggal di Indonesia, tentunya harus diatur lagi dengan kebutuhan yang ada di Indonesia. Nah, setelah tadi kita tahu gaji sisanya berapa, setelah dipotong potongan wajib, biaya sewa, utilitas, dan biaya makan, maka selanjutnya kita sesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan kita sendiri. Jadi tidak bisa disamaratakan lagi, karena kondisi kita berbeda-beda. Ini hanya simulasi aja ya teman-teman. Misalkan sisa gaji kita tadi sekitar 8.400.000. Selanjutnya rencana alokasi kita untuk keluarga, misalkan sebagai support untuk orang tua gitu, misalkan 1 juta atau 500, itu tergantung teman-teman. Maka sisanya sekitar segini, 7.900.000-an, atau yang udah nikah misalkan untuk keluarganya 3 juta. Nah, sekitar 5.482.000. Hutang misalkan, modal ke Jepang. Nah, misalkan 3 juta sebulan. Nah, sisanya sekitar 2.482.000. Mungkin buat teman-teman yang banyak kebutuhan atau keperluannya di Indonesia, untuk tahun pertama bisa jadi cukup berat atau bisa nabung sedikit. Kita bisa berdoa saja semoga dapat perusahaan yang bagus, dapat gaji yang cocok gitu ya.
Mungkin itu aja teman-teman dari saya. Video ini bukan untuk apa-apa, apalagi untuk pamer, tapi biar teman-teman yang mau datang ke Jepang berekspektasi dengan benar. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.